Assalamualaikum sahabat MCC semua. Pendeta dan Cemomo MTH dari Manado peluk Islam setelah tahu Injil 1 Yohanes 5:78 ayat palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ayasop ya, yang semoga Allah muliakan dimanapun berada. Hari ini kami bersama Ustadz Kainama yang tidak asing lagi insya Allah. Dan di depan kami ada Bapak Pendeta Dance Mumek ya. Lengkapnya Magister Teologi. Nanti kita akan perkenalkan. Dan kami insya Allah berada di Manado 5 hari ya bersama Ustadz Kainama dalam rangka safari dakwah. Dan seperti yang terlihat di tengah-tengah kami sudah hadir pertama Ustadz Kainama, kita akan sapa dulu sahabat kami insyaallah. Ya, Ustadz Kai, gimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah, barakallah. Masyaallah. Ana khair. Kasiran ya Ustaz. Dan kita akan sapa lagi selamat sore Bapak Pendeta Dance Mumbing ya. Dan bisa diperkenalkan sekilas dari kami bahwa sudah mengenal Pak Ipung ya, sudah beberapa lama mengenal Pak Ipung. Ya, saya sudah mengenal Pak Ustadz Ipung itu sudah setahun lebih. Ya, baik. Pemirsa, seperti yang terlihat Pak, kalau sahabat kami Ustadz Dr. Kainama nggak perlu diperkenalkan karena sudah nggak asing, malah melintang di Ayasop ya. Kami silahkan perkenalkan Bapak Pendeta Dance secara lengkap. Dari gereja mana? Silahkan kenalkan. Dan beliau sudah membawa Alkitab ya. Kita akan bukan debat tapi kita ngobrol-ngobrol diskusi ilmiah. Ya kan, silahkan Pak Pendeta. Ya, oke. Nama saya Dance Mumek. Saya dari FEB Indonesia berbahasa FEB itu Inggris. Singkatan? Iya, FEB adalah singkatan. Kebetulan saya adalah koordinatornya. Jadi itu selain ada ibadah, ada kursus bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Ada juga di Jakarta? Enggak, atau memang di Manado aja? Cuma ada di Manado. Di mana aja? Iya. Oh, di wilayah lain tidak ada? Tidak ada, cuman ada di Manado, di tempat saya beribadah. Oh, itu ya. Ini tidak keluar dari masuknya Pendeta Dance nih Kristen Katolik atau Kristen? Kristen Protestan. Protestan. Pantekosta. Pantekosta ya. Oh iya baik. Ini Magister Teologinya lulusan mana? Lulusan di STAK LB Sekolah Tinggi Agama Kristen. Oh, di mana tuh? Sekarang di Dalam Samprat. Di wilayah Manado? Iya, wilayah Manado. Oh, Magister sini? Iya. Teologinya? Baik, kira-kira kita diskusi sore ini. Ada yang mengganjal di hati Pak Pendeta yang perlu ditanyakan dengan Ustadz Kai? Ya, ada yang saya mau ingin sampaikan begini. The right man on the right place. Kita bekerja menurut talenta masing-masing. Dan dari segi perantara itu saya temui ada 3 nabi. Musa, nabinya Yahudi, Yesus, nabinya Kristen, lalu Muhammad nabinya Islam. Jadi Muhammad dengan Musa itu memang dikuasai oleh Roh Allah, Roh Tuhan. Sebentar dulu, kita tadi ngomongin 412, Bapak setuju nggak? Ya, kita udah pindah ke materi lain nih. Setuju ya? Lalu setuju. Alhamdulillah, dapat 1 poin. Lalu Isa Al-Masih itu bukan cuman dikuasai oleh Roh Allah, tetapi penyelmaan Allah itu sendiri. Siapa? Maksud saya penyelmaannya begini, Allah di dalam dia dan siapa? Yesus menyatakan diri. Enggak, tunggu dulu. Tadi kan Yesus maaf, bukan mau potong-potong. Enggak, saya kurang tangkap. Musa Rasulullah. Ya.
Itu adalah dikuasai oleh Allah, roh Allah di dalam dia, dia berfirman, itu adalah kehendak Allah. menurut Kristen, menurut pemahaman dogma Kristen. Menurut saya tidak mengataskan, tidak aman mengatasnamakan. Bukan berdasarkan bukan. Aman. Saya tidak perlu karena Aman. begitu juga si Nabi Musa, dia juga dipakai oleh Allah. Jadi Allah berbicara langsung dengan dia, lalu ya menuliskan Torah atau mendapatkan Torah. Bukan berarti saya katakan beda dengan Yesus Kristus, tetapi dia bernubuat atas nama Allah. Misalnya, akulah yang awal dan yang akhir, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Aku adalah firman roh Allah. Jadi seolah-olah lebih tinggi dari kedua itu. Iya. Seolah-olah ada penyamaan. Tetapi bagaimanapun yang menjadi ukuran adalah Yohanes pasal 17 ayat 3. Oh, 3 boleh. Engkau Allah satu-satunya dan aku adalah utusan. Lalu di Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang aku sampaikan itu adalah berasal dari Allah. Maksudnya di sini sesembahannya satu Allah satu-satunya. Yesus adalah utusan yang dipakai oleh Allah luar biasa sebagai nabi. Ibrani 1 ayat 1, Allah memakai para hamba-hambanya sebagai perantara. Itu disebut nabi. Jika demikian, Tuhannya Yesus berlaku dong Trinitas itu. Begini, saya menerangkan hal itu. Begini, Pak. Ini yang jawab. Begini, Pak, ya. Di dalam Alkitab kata Trinitas itu sebetulnya cuma ditemukan pada 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8. Ada kesaksian di sorga, Bapa, Anak, Bapa, Firman, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tetapi itu ada taruh dalam kurung. Tanda kurung itu tidak dapat ditemukan dalam bahasa asli. Jadi hanya ditambahkan. Jadi sebetulnya Trinitas tidak ada. Saya buktikan. Poin yang kedua, Trinitas tidak ada. Teman-teman ya, untuk yang. Tapi saya lanjut dulu. Saya lanjut dulu. Itu tidak ada. Saya lanjut. Saya tidak mendeskripsikan Kristen. Saya sebagai Kristen. Tetapi saya hanya menjelaskan supaya para pokok-pokok teologi itu harus kembali kepada Bible. Nah, yang menjadi dasar para tokoh-tokoh kembali lagi kepada Bible. Yang menjadi dasar pada Alkitab itu mereka menyatakan Trinitas itu adalah pada Matius pasal 28 ayat 19. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu bukan Tritunggal, karena itu perintah untuk membaptis. Nah, karena Tritunggal kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu 3 setara. Tetapi di situ sebetulnya cuma satu nama di situ. Saya buktikan itu cuma satu nama. Dalam nama Bapa siapa? Yahweh. Lalu pada nama anak Yohanes pasal 17 ayat 11 kalau tidak salah ya. Nama Bapa itu telah ditaruh kepada nama anak. Jadi nama anak Yesus Kristus dan dia juga dan Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah sebagaimana manusia ciptaan Allah, termasuk apa yang ada pada Yesus itu Roh Allah dan ciptaan Allah. Jadi itu cuma nama gelar Yesus Kristus. Saya buktikan contoh. Ini perintah, sebentar. Ini perintah pembaptisan. Lalu Rasul Petrus apa yang dia lakukan? Dia baptis orang pada Kisah pasal 10 ayat 48 paling akhir. Dia cuma sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti cuma satu. Baru Rasul Petrus membaptis. Bung, hati-hati. Bung jangan tambah-tambah, Bung punya ayat Bible sendiri. Ada. Enggak ada. Petrus cuma baptiskan dalam nama Yesus, tidak ada Tuhannya, tidak ada. Tapi di Rasul Paulus ada Tuhan Yesus. Iya, itu urusan Paulus. Apa? Tapi jangan bawa-bawa Petrus, Bung. Kasihan. Lalu jangan tambah-tambah ayatmu sendiri, enggak boleh, dosa. Saya bacakan ya. Teman-teman yang saya bacakan dulu. Semoga Allah saya bacakan. Saya bacakan dulu. Orang enggak ada Tuhan, dia tambahin Tuhan sendiri gimana? Enggak
boleh dong. Itu kan Bible-mu. Bible-mu aja kau Kisah Para Rasul ayat 19 juga. Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Iya, itu kan tulisan, bukan kata-kata Petrus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tulisannya bukan. Ini kisah Rasul. Jadi Rasul Paul membaptis. Maksudnya begini, Pak. Iya, gara-gara ada tambah-tambah aja antum, Pak. Ini kan ada Tuhan Yesus Kristus. Tulisannya bukan kata-kata. Maksudnya dia membaptis. Contoh. Saya lanjut. Baca ayat 2-nya dulu. Baca ayat 2. Nah, ini saya menerangkan tuh keberadaan hierarki. Itu sebetulnya bukan turut tunggal tapi hierarki. Jadi Matius pasal 28 ayat 19 itu menerangkan hierarki dan nama jabatan. Kenapa? Karena ini perintah Karena ini perintah membaptis. Tidak ada perintah membaptis. Ini. Bung, dengerin. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Listen. Pope Johannes Benedictus 16. Pope ini yang tulis, Bung. Saya mau lanjut dulu, Pak. Gini, lama percuma. Benedictus Paus yang mulia 16 sudah tulis jelas-jelas bahwa Matius 28:19 itu adalah tulisan catatan kaki footnote yang dimasukkan dalam ayat. Ada kok di dalam tafsiran catatan Alkitab Sabda. Saya lanjut dulu bahwa panjang-panjang ayatnya nggak ada bagaimana? Tidak ada dalam pembaptisan yang dilakukan oleh para rasul. Sedangkan ini komando Kristus kepada rasul membaptis. Tidak ada ayat. Tapi kenyataan mereka tidak membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Cuma dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Kenapa? Karena ayat 28 yang Bung pakai itu tidak ada. Sebetulnya Tritunggal itu sebetulnya tidak ada. Karena pengertian Tritunggal itu 3 Allah, 3 hakikat. Seharusnya satu objek aja. Jadi begini. Ini Itu sebetulnya. Ya begini, Pak. 3 objek bagaimana untuk menjadikan satu Tuhan? Sebetulnya begini, Pak. Sebetulnya begini. Satu Tuhan. 3 fungsi. Tiga fungsi. Satu Tuhan 3 fungsi. Fungsi pertama, misalnya itu kita garis bawahi. Bapa, Putra, pakai dalil, Roh Kudus. Bung. Maaf, pakai dalil. Saya sudah jawab. Ayat-ayat Alkitab yang Bung pakai ini, waduh bahaya, Bung. Tunggu, saya mau lanjut dulu. Saya minta tolong kalau saya sudah selesai baru direspon. Enggak, soalnya kalau Bung bicara tanpa dalil repot. Saya garis bawahi bahwa satu Tuhan 3 fungsi. Yang pertama, Allah itu sebagai Bapa. Lalu Dia adalah Bapa yang menganugerahkan Roh Kudus dan firman kepada Yesus Kristus. Jadi tetap dia satu karena Allah di dalam dia. Baru ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah ciptaan. Begitu juga yang ada pada Yesus itu adalah hikmat Allah, Roh Allah, itu juga ada ciptaan. Jadi di situ cuma satu oknum saja, satu hakikat, satu objek sasaran. Dalam bahasa keren sekarang itu satu personal, tapi sebetulnya bukan personal itu julukan orang. Jadi satu Allah yang paling tepat, satu Allah, tiga pernyataan. Berarti Yesus adalah Allah? Bukan. Allah menyatakan sebagai Yesus. Dia apa? Yesus. Karena begini, Pak. Iya, saya tanya. Yesus begini, apa? Sebelum saya sampaikan Yesus itu sebagai apa, saya akan mau menerangkan bahasa asli. Minum dulu. Kita asik ya. So itu kalau saya ngomong jangan dulu, Pak. Jangan dulu. Iya. Lanjut. Enggak, soalnya panjang-panjang kalau ayatnya nggak ada gimana, Bos? Kata Tuhan itu dalam bahasa Malaysia sebetulnya Tuan, ya. Lalu itu diambil dari Sanskerta yang itu sebetulnya roh yang disembah. Tetapi dalam bahasa asli kan Tuhan situ kan Adonai. Adonai artinya Tuan. Nah, itu merujuk dalam bahasa Ibrani. Adonai juga Tuan. Bahasa keren yang sekarang mereka bilang itu dari bahasa asli Yunani, Kurios. Kurios artinya Tuan. Jadi ketika Kurios ini atau Adonai ini dilekatkan, itu jadi Tuan Yesus, bukan Tuhan. Tuhan Yesus. Ya, karena kata Tuhan itu seseorang. Tuhan itu sendiri Yesus itu. Tuhan Yesus, Tuhan. Jadi begini, dalam bahasa Inggris kan itu
Lot. Ya. Nah, hati-hati loh, Bung, ada orang bule loh. Ya. Jadi harus jelas. Ya, jadi konon ceritanya Orang Batak. etimologi Lot itu ada seorang yang membagi-bagikan roti. Lalu mereka sebut dia. Aduh, jauh banget. Udah itu, yang itu aja Ya. urusin. Jadi sejak saat itu Lot rujukan sejak saat itu Lot itu dimasukkan dalam kamus. Jadi Lot itu tuan. Iya, baik. Sekarang siapakah Yesus menurut Bung? Jadi kalau menurut saya Ya. Yesus Yesus siapa? Yesus itu adalah utusan Allah berdasarkan Yohanes pasal 17 ayat 3. Alhamdulillah. Engkau adalah Allah dan aku adalah Yesus utusan. Jadi Iya. utusan Amin. Nabi. Ya, dan amin saudaraku. Yesus itu nabi. Ya. Nabi. Nabi. Betul. Nabi. Ya. Nabi. Amin. Bukan dituhankan dong. Itu sebetulnya bukan saya yang bilang, ini Alkitab yang bilang. Yang bilang apa dia? Ya, utusan. Utusan. Dan Iya. kalau toh dia disebut Tuhan Yesus, itu dalam bahasa asli Tuhan Yesus. Oh, oke. Apa yang kita persalahkan Berarti di dia, dalam Bible ini? ya? Tidak ada. Tidak ada yang dipersoal. Siapa yang nyolong-nyolain Bible? Nggak ada juga. Sebetulnya. Gini, Bung. Tadi soalnya saya sempat ingat pertanyaan Bung, pernyataan Yahudi Bung. dan Islam itu sebetulnya sama, tetap dia Enggak, Islam mengatakan nggak sama sama yang Gamal yang Maksud saya begini. Enggak. Kalau dalam Islam Harus itu diperbaiki dia menuhankan Allah Sang Pencipta, tauhid satu Allah itu. Iya. Samanya di situ. Iya. Begitu. Oh, sama-sama Dan siapa? menyatakan Siapa? Sama-sama siapa? Saya nggak terima Bung samain agama Islam sama maksudnya agama begini, Kristen. Islam itu mengungkapkan Yesus itu adalah Nabi dan Yesus itu mengajarkan Allah satu-satunya yang disembah. Iya. Apakah Muslim tidak mengajarkan itu? Mengajarkan, ya. iya. Tapi Kristen tidak mengajarkan itu. Sehingga jangan Bung samakan Islam dengan Kristen. No, Begini, tidak Pak. bisa. Ya, Tidak memang bisa. Bukan berarti Tidak ada dogmanya di dalam Kristen tidak Kristen. mengajarkan Tuhannya itu. satu. Kristen itu juga harus berpatokan dalam Alkitab. Kalau di luar Alkitab ya berarti salah. Iya. Sekarang adanya Kristen ini salah apa benar? Ya. Menurut Kalau saya tidak bisa. Oke, Tidak baik. bisa. Saya, Oke, baik, saya baik. tidak bisa menyampaikan Ya udah. Itu tidak baik. Ya udah. Gini. Ya, tidak baik. Ya udah. Oke, Tidak baik. gini. Itu Sebentar. Saya di depan tadi si Bung bilang gini. Ini Musa, ini Rasulullah, ini Jesus. Musa dan Rasulullah itu setara karena sama-sama menerima perintah dari Allah. Terus beliau juga bilang ada roh yang masuk ke dalam kedua nabi ini. Tidak masuk, Bung. Salah. Pemikiran itu salah. Tidak ada. Di dalam Islam tidak percaya ada roh Allah masuk ke dalam nabi, tidak ada. Salah itu pemikiran. Karena berpegang dengan ayat Al-Quran, ini Rasulullah. Innallaha rabbi wa rabbukum. Tidak ada yang masuk-masuk itu kayak orang Kristen pemikiran. Sebentar. Ini Musa, ini Rasulullah. Sama. It's not a big deal, itu memang yang diwahyukan Allah. Tapi ketika Bung bilang tadi, di tengah ini ada satu yang spesial, dia Jesus ini. Jesus ini spesial karena dia firman Allah yang dia sendiri firman gitu. Dia bukan menunggu firman dari Tuhan, Betul. tapi dia adalah firman. Dia ada keistimewaan. Dia adalah keistimewaan. Keistimewaannya adalah firman. Ya, betul. Ya, dia adalah firman Tuhan. Berarti Tuhan tidak lagi berfirman. Karena firman sudah menjadi daging seperti yang dipercaya oleh umat Kristen, Bung dan Basudara semua. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai Yohanes pasal 1 ayat sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Udahlah, nggak usah ngomong gitulah. En arche en hologos prostonteos, en hologos hoteon. Kata-kata ini dipegang oleh umat Kristen. Sehingga di dalam pemahaman Kristen, Tuhan pensiun. Allah pensiun. Karena semuanya di dalam kitab Filipi telah diserahkan kepada satu orang yang namanya Jesus itu, sehingga orang Kristen melihat Jesus menjadi special from the other prophet. Gitu kan? Karena segala sesuatu telah diserahkan kepadanya. Ya toh, Filipi tulis itu. Lalu Jesus jadi sosok yang luar biasa tinggi derajatnya. Kenapa? Karena Tuhan pensiun, tidak lagi berfirman, dan Tuhan masuk menjadi Allah berinkarnasi menjadi manusia Jesus, sehingga Jesus ini very special. Orang bilang Jesus itu Allah. Jesus itu Allah. Allah berfirman dan firman-Nya menjadi daging. Jadi maka itu tadi saya pegang omongannya si Bung dan saya hormati. Apa itu? Satu Tuhan, tiga kerja. Iya.
3 tugas, Iya, 3 betul. apa? 3 apa? Ya, 3 kayak fungsi, 3 aplikasi 3 lah. manifestasi. 3 ya manifestasi apa terserah lah. Tuhan yang satu, tapi ada 3 pekerjaan. Itu yang dipegang si Bung. Maka itu tadi saya dari tadi mau jangan kepanjangan lah, karena nanti muternya kemana-mana. Saya minta tolong Bung dengan segala rasa hormat, itu NIV bagus itu, New International Version ya. NIV bagus. Minta tolong, saya boleh Yohanes 17. Ini soalnya saya punya King James. Dan Bung ini punya versi yang lebih ini lagi. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 12:28 kalau nggak salah. Coba bentar. Saya punya King James ini, apa? Sabda kan King James ya? Ya. LAI King James. Nah ini kan NIV, ini lebih bagus, Bos. Ini lebih lihat yang tertua. Boleh lihat Yohanes 12:28. Yohanes 12:28. Ini Yohanes 12 ayat 28. Yohanes pasal 12 ayat 28. Ini versi bagus. Bagus untuk bongkar-bongkar, ini bagus soalnya. John chapter 12 verse 28. Yohanes 28. 12:28. Iya. Silakan Bung yang bacalah. Iya. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Oke. Tadi kan Bung bilang kan, nama itu telah diserahkan sama Yesus kan? Ya kan? Ternyata tidak di situ. Jesus 12 murid, lalu Jesus ngomong kepada 12 murid. Di tengah percakapan ini, dia ngomong juga kepada Bapa. Bapa, permuliakanlah namamu. Jadi nama tidak pernah berubah. Lalu ada terdengar suara dari langit. Suara Tuhan dari langit dalam Islam dipercaya apa? Suara Tuhan, kalau orang Islam bilang Tuhan itu apa? Suara yang keluar dari Tuhan itu apa? Firman Allah. Jadi firman itu masih ada di Bapa. Nah ini siapa ini? Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong siapa? Orang Yesus yang masih ada. Katanya Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah itu masih ada suaranya dari atas. Siapa yang ngomong itu? Jadi tidak ada, kalau saya baca Bible itu sangat-sangat luar biasa. Bible sangat luar biasa. It is really unbelievable writings. Itu sangat luar biasa clear. Apa? Tidak pernah satu Tuhan, 3 pribadi, satu Tuhan, 3 tugas, tidak pernah. Yang ada adalah Tuhan memberi tugas. Di dalam Yohanes pasal 17, Yesus sendiri bilang, aku mengerjakan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku. Dia memberikan pekerjaannya. Begitu Bung, dengan segala rasa hormat maksudnya. Jadi ketika Yesus ada di bumi, kok ada suara terdengar dari langit? Itu suara siapa? Sementara dia sendiri yang Tuhan. Luar biasa Bible itu, luar Jadi biasa. Barakallah. Bismillah Ar-Rahman ar-Rahim Ar-Rahim. Ashhadu Anna anna ilaha ilaha illallah wa ashhadu washhadu anna anna kulhum wa allahu ahadun allahu zaidu. Demikian pemaparan yang disampaikan oleh Pendeta Dance dan Ustadz Kainama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.